Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa qala ta'ala fi wasfil khashi'ina min ibadihi inda tilawati kitabihi. Allah Ta'ala berfirman mensifatkan atau menggambarkan mengenai orang-orang yang khusyuk di antara hamba-hambanya ketika hambanya tersebut sedang membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Benar ya? Wa yakhruna lil adqani yabkuna yazidhum khushu'a. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sungguh orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelum turunnya Al-Quran, idza yutla 'alaihim, ketika mereka dibacakan Al-Quran, yakhiruna lil adqani sujada, maka mereka terjungkal. Terjungkal ya rasanya. Mereka terjungkal sampai janggutnya, terjungkal janggutnya dalam keadaan bersujud. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kita, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Benar ya ayat ini ya? Sungguh janji Tuhan kita itu pasti akan terlaksana. Oke ya. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wazidhum khushu'a. Dan mereka terjungkal sampai janggutnya sambil menangis dan bertambahlah khusyuk mereka. Kalau membaca Al-Qur'an atau mendengar orang membaca Al-Qur'an, itu orang-orang yang telah diberikan ilmu maksudnya. Ini bisa artinya tadi saya mengartikannya itu orang-orang yang sebelum diberi Al-Quran sudah mendapat ilmu, yaitu lewat kitab-kitab Allah sebelumnya. Bisa juga maksudnya itu para sahabat Nabi yang sebelumnya telah mendapat ilmu, yaitu ayat-ayat yang sudah turun. Nah, kemudian ayat berikutnya turun dibacakan, nah mereka khusyuk seperti itu. Bisa juga Al-Quran sudah selesai diturunkan, nah, mereka sudah pernah membaca Al-Quran, mendapat ilmu. Setiap kali dibacakan, nah, mereka khusyuk seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khusyuknya itu kan naik turun tuh orang itu. Kadang bisa zauk itu kan merasakan sehingga menghayati dalam keadaan imannya sedang tinggi, ya, jiwanya sedang bersih, ya, ketika membaca Al-Quran kan seperti itu, khusyuk seperti itu. Nah biasanya kan keadaan-keadaan seperti itu kan sekali lagi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran kan dalam situasi hening tengah malam. Ini terus tengah malam ki jangan salah paham terus maca Waqiah Yasin
dilakukan suaranya apik banget tetapi tidak ada khusyukan itu ya kurang sempurna. Itulah. Tapi ada kalanya ya tengah malam pun ya tidak bisa khusyuk ya tidak apa-apa baca Quran. Pasti masih lebih khusyuk daripada kalau tidak situasi atau waktu seperti itu. Itulah. Wa qala ta'ala Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah lah yang menurunkan firman terbaik, yaitu kitabnya yang mutasyabiha, yang serupa maksudnya apa? Yang diulang masania yang di bulan-bulan ini. Mutasyabihan ini ya menyerup yang serupai maksudnya yang setiap ayatnya itu sama loh maksudnya. Maksudnya setiap ayatnya itu setiap hurufnya itu kualitasnya sama. Masania yang diulang-ulangi. Di Al-Qur'an itu kan ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Wong diulang-ulang wae lale manusia ndek ora diulang-ulang kan. Waktu aku kecil dulu aku mikir ngene, Al-Qur'an kok banyak ayat yang sama, ngapain sih? Pikiranku ya, harusnya enggak usah diulang, jadi lebih ringkas, lebih padat, lebih Itu dulu waktu kecil kan itu. Setelah dewasa ya menyadari, oh ya diulang-ulang saja lalai, apalagi tidak diulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Tergetarlah atau merindinglah. Julud ini kan sebenarnya merindinglah. Apa kuwi jenenge? Julud tok nang kene ati ya, padahal kudune kan kulit ta. Merindinglah kulitnya orang-orang yang khusyuk terhadap Tuhannya. Tergetar. Summa talinu juluduhum. Kemudian menjadi lemaslah kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum ila dzikrillah, sedangkan hati mereka itu mengingat Allah. Jadi kira-kira kayak begitu. Jadi tergetar dan seterusnya. Nah, ini kan butuh jiwa yang bersih untuk bisa begitu itu. Bersih apa jane iki? Bersih itu jangan terlalu kotor, nek jiwa bersih bener ya susah kan itu. Ya kalau kotor itu dibersihkan. Kotoran yang paling berbahaya itu kan ya ilmu tasawuf sudah menjelaskan. Kecintaan kepada hal-hal duniawi. Ya. Kecintaan itu bisa artinya wujudnya itu terlalu sibuk mikir hal-hal duniawi. Itu ya angel untuk khusyuk itu. Kemudian tinggi hati, sombong, meremehkan orang lain, merasa hebat. Kemudian iri hati. Apa meneh iki? Suudzon dengan Allah. Sudah. Apa meneh? Ya wong kuwi aja intine, riya atau suka dipuji orang. Sudah. Cara saiki caper, cari perhatian. Apa meneh? Ya kira-kira cuma itu. Nah dosa-dosa itu yang dosa-dosa zahir itu ada kalanya nembus sampai batin. Maksudnya kalau jelas nembusnya sih jelas kan itu kalabal ronang ala qulubihim gitu. Setiap dosa itu jangan dikira remeh, setiap dosa itu kalah, jangan begitu. Bal ronang ala qulubihim itu. Itu menimbulkan titik hitam di atas yang berbuat. Ada kalanya itu kalau titik hitamnya tidak terlalu banyak ya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau terlalu banyak titik, orang yang jenenge titik ya iki.
Itu titik-titik itu jadi blok namanya. Jadi ireng kok sarunge Om Antok anu padane. Itu kan ala anu jane mung titik-titik to. Om Antoke nganu nglumpukke titik-titik ireng terus digawe sarung. Titik-titik yang ketumpuk-tumpuk kan dadi ireng, itu jadi kotor to jiwanya. Itu loh. Makanya nek habis berdosa itu kan kita wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullah fastaghfaruhu ana ama yaghfiru dzunuba illa Allah dan seterusnya lah ya. Kalau orang beriman itu kalau habis dosa ya ingat Allah kemudian mohon ampun kepada Allah. Dan siapa tahu yang bisa mengampuni dosa selain Allah, kan enggak ada. Seterusnya itu. Banyak urusan ya marak kira iso khusuk, itu marak kira iso khusuk. Enak kepaksane akeh urusan ki ya jangan sampai terlalu makanya ada donga Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina kan lho. Karena kan buku lidah ke kampung ya. Tak tulis ya. Sing tulis sudah aku sih tapi atau ono. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia ada di hati kami. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dilatih. Apalagi kalau usianya sudah di atas 30 tahun itu ya harus sudah bisa zauk. Kalau belum ya dilatih. Kadang-kadang mas saya tua saya ribet ya. Utangnya saya oke masalahnya. Itu yang bikin. Makanya kita iso kok aja utang. Utangnya marake wegah nyaur. Cara ngendikane Kanjeng Nabi kalau mau merdeka itu jangan punya utang. Ning ya diayali karo wong saiki. Oh enggak utang enggak bisa. Oh ya wis ngeyel kira S7 ngono. Kalau bisa itu kan berarti tidak harus lah. Kalau bisa itu kan berarti siapa bilang harus. Kalau bisa itu tidak usah punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diulang-ulang, Qur'ane perlu diulang-ulang. Pak Kiai iki mong mondok seneng dunya wae nyebuai. Lah tak ulang-ulang wis do seneng to. Mong ngandokke nyindir wae nek iso rasa utang nyindir aku ye. Lah iki masalah iki sing ngaji iki siji, ya kudu diulang-ulang. Yang mendengarkan ngaji ini kan bukan hanya yang di sini. Orang YouTube ya ada orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, Jepang, Amerika, Eropa, Rusia, ya mendengarkan terus-menerus ngaji dari sini. Halo. Buka YouTube karo Kang Top ya mau. Buka Forset. Ya ada jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatta'dil wal khasyatu wal khusyu'u wal hudu'u inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'minin as-sadiqin al-arifin bi jalalillahi rabbil alamin. Maka mengagungkan, rasa takut, rasa khusyuk dan rasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran, itu adalah sifat-sifatnya orang beriman. Yang benar-benar beriman, yang al-arifin, al-arif, yang memahami benar mengenai keagungan Allah Tuhan semesta alam. Itu harusnya begitu. Menurut saya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu ngono kuwi. Sifatnya orang beriman itu kalau membaca Quran ya khusyuk, ta'zim, khusyuk, khasyah, hudhu. Itu ngono kuwi ya berarti imannya benar-benar beriman dan al-arifin. Nek ulama itu kan kadang-kadang diberi gelar al-arif billah, orang yang benar-benar arif billah itu kan memahami Allah,
memahami keagungan Allah. Itu kalau baca Quran kira-kira seperti itu khusyuknya. Karena kan kitab-kitab tasawuf kan diceritakan para wali itu banyak yang seumur hidup itu tidak pernah bisa menghatamkan Al-Quran. Berarti kita wali yang orang tahu ngatam Al-Quran. Karena baca satu ayat pingsan jatuh, sudah nggak kuat jatuh pingsan. Oh dipaksa lagi pingsan lagi, ada yang begitu. Nggak kuat itu loh, saking zauknya itu saking kuatnya jiwa, saking bersihnya jiwa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan kalau baca Quran nggak jelas, karena apa ya? Karena penuh dengan tangisan. Ketika Rasulullah sakit itu kan Rasulullah menunjuk, tolong suruh si Abu Bakar ngimami. Kemudian kan Aisyah atau Fatimah itu. Kalau Abu Bakar yang imami itu enggak pada suka. Kenapa? Enggak jelas yang dibaca, nangis saja. Suaranya itu serak-serak tuh penuh tangisan. Ngono kuwi ora usah digawe-gawe, kadang-kadang digawe-gawe ta. Sing nyebuai kan digawe-gawe. Nek maca Quran dhewe ora tau nangis ngono. Mbok san didelok wong pirang-pirang di depan kamera ditangis-tangiske ya ta. Astagfirullah. Ya Allah. Nonton nang TV kae. Apa? Aja sandiwara nggawa-nggawa Gusti Allah ngono lho. Sandiwara main teater nggawa-nggawa asmane Allah ya. Malaikat geding ngono. Pas dhewe maka Rasulullah kan anu to. Tangisan air mata orang beriman karena mengingat Allah ketika sendiri. Nah, itu begini dan begitu itu termasuk di salah satu orang yang mendapat tempat berlindung di hari kiamat. Maksudnya itu ya karena tangisannya murni gitu loh. Ini nek kowe aleman ngono iki nangis ngono nek nggawa asmane Kanjeng Nabi sih diganjar kuwi ya ta. Karena kedudukan Rasulullah. Nek nggo asmane Allah kowe nangis aleman wae masa dikeplaki malaikat. Nek membaca sholawat itu asalkan tidak ganggu orang itu kan bahkan dengan riya pun kan tetap dapat pahala itu. Karena apa jenenge kecintaan Allah kepada Rasulullah sehingga siapapun yang menyebut Rasulullah bahkan dengan aleman sekalipun itu membacakan sholawat itu tetap dapat pahala. Nek aleman iki karo Kanjeng Nabi mah rapopo ngono lho. Nah ya sing sepeti kadang-kadang ya sing ngrungokke. Kanjeng Nabi niki ra apa-apa sih. Tapi maca sholawat ditangis-tangis gak mengramu tua ya to. Assalamualaikum. Oke nek ana si sapa kae Mas Waluya kae ming tapuk, ceplok. Ya apa ora leluyan lah. Niki jane ra apa-apa ngono ya to. Nek gembor-gembor ya. Nek sing durana ana sing gembor-gembor ngono, tak kira karo margi diseret langsung to. Ganggu. Kesale ganggu sih ya, ora le nangis nek margi iki kan arif bijaksana tadi. Bukan karena nangismu itu, tapi ganggu, ganggu pemandangan dan pendengaran. Begitu kalau membaca Quran ini kira-kira seperti itu. Wal ghaflatu wal qaswatu wassahu wallahu inda tilawatil Quran min awsafil mu'ridina al mukhallitina alladzina dha'ufa imanuhum wa qala yaqinuhum wa khalat qulubuhum. Wah iki abot-abot iki. Sesuk wae iki. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.